wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Thomas, NIM A1C2 19038, Prodi S1 Keperawatan angkatan 2019. Ya, di sini saya akan membahas tentang gangguan pencernaan atau gastritis. Di mana pengertian gastritis adalah peradangan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronik, difus atau lokal. Menurut penelitian, sebagian besar gastritis disebabkan oleh infeksi bakterial mukosa lambung yang kronis. Yang kedua, macam-macam gastritis. Kita masuk dalam macam-macam gastritis. Yang pertama, gastritis akut. Gastritis akut adalah inflamasi akut mukosa lambung, pada sebagian besar merupakan penyakit ringan dan sembuh sempurna. Salah satu bentuk gastritis yang manifestasi klinisnya adalah A. Gastritis akut hemoragis. Disebut hemoragis karena pada penyakit ini akan dijumpai perdarahan mukosa lambung yang menyebabkan erosi dan perdarahan mukosa lambung dalam berbagai derajat, dan terjadi erosi yang berarti hilangnya kontinuitas mukosa lambung pada beberapa tempat, menyertai inflamasi pada mukosa lambung tersebut. Yang kedua, gastritis kronis. Menurut Mutakin 2011, gastritis kronis adalah suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat menahun. Gastritis kronis diklasifikasikan dengan 3 perbedaan, yaitu yang pertama, gastritis superficial dengan manifestasi kemerahan, edema, serta peradangan dan erosi mukosa. Yang B, gastritis atrofik, di mana peradangan terjadi di seluruh lapisan mukosa. Pada perkembangannya dihubungkan dengan ulkus dan kanker lambung, serta anemia pernisiosa. Hal ini merupakan karakteristik dan penurunan jumlah sel parietal dan sel Sieve. Kemudian yang C, gastritis hipertofik, suatu kondisi dengan berbentuknya nodul-nodul pada mukosa lambung yang bersifat irreguler, tipis, dan hemoragik. Kemudian C, penyebab gastritis. Ya, jadi sekarang kita masuk di penyebab gastritis. Yang pertama itu stres. Yang kedua, mengkonsumsi alkohol atau minuman berkafein. Yang ketiga itu pola makan yang tidak baik, misalnya terlambat makan makanan yang pedas, asam yang dapat merangsang asam lambung, contoh cabai, cuka, sambal, ketan, dan lain-lain. Makan terlalu banyak atau cepat, dan makanan yang terinfeksi oleh bakteri Helicobacter pylori. Kemudian merokok, mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi, contohnya aspirin dan antalgin. Yang kemudian radiasi. Terus berikut bahan-bahan yang bersifat korosid, terus keracunan makanan. Kemudian kita masuk di cara pencegahan. Yang pertama itu jaga pola makan secara baik dan teratur. Kemudian hindari menunda waktu makan karena akan mengakibatkan produksi asam lambung meningkat. Yang kemudian kedua, makan makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Hindari makanan yang merangsang kerja lambung, contohnya makanan pedas, asam, dan kopi. Kemudian hindari stres yang berlebihan. Terus Anda dapat mengalihkan rasa stres dengan berolahraga dengan baik. Kemudian tidak merokok. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Hindari penggunaan obat-obatan terutama yang mengiritasi lambung, misalnya aspirin. Terus kita masuk yang berikutnya itu cara pengobatan.
Jadi, cara pengobatan gastritis yang pertama itu, jika Anda mengalami atau mempunyai riwayat gastritis, hal-hal yang dapat Anda lakukan antara lain yang pertama itu makan dengan porsi kecil tapi sering. Contohnya makanan adalah snack atau makanan ringan yang tidak merangsang peningkatan asam lambung. Yang kedua, makan teratur dan tepat waktu, itu minimal atau maksimal makan 3 kali sehari. Kemudian dianjurkan minum air hangat jika terjadi mual dan muntah. Contoh, minum teh hangat, air jahe. Kemudian dianjurkan minum obat antasida, obat MA jika gastritis kambuh. Yang kelima itu istirahat yang cukup. Oke, sekian itu dari saya, kurang dan lebih saya mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.